Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pertemuan berikutnya, yaitu masuk bagian C, menelaah isi, struktur, dan kaidah teks eksplanasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menelaah teks eksplanasi paparan kejadian atau fenomena alam yang kamu dengar atau yang kamu baca. Bagian 1, isi teks eksplanasi. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kalian bisa mengikuti penjelasan yang Bapak jelaskan serta kalian buka di buku paketnya. Di bagian 1, isi teks eksplanasi, dalam paparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Bagian A, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, uraian bersifat kausalitas atau sebab akibat. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, uraian akan bersifat kronologis atau urutan kejadian. Di bagian 2, yaitu struktur teks eksplanasi. Perhatikan, ini yang dikatakan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Dalam rangkaian kejadian terdiri atas kausalitas dan kronologis. Itu yang dikatakan struktur teks eksplanasi. Yang dikatakan sebagai identifikasi fenomena, mengidentifikasi suatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lain. Itu yang dikatakan sebagai identifikasi fenomena. Perhatikan contoh berikut. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Nah, itu yang dikatakan sebagai fenomena atau dikatakan sebagai identifikasi fenomena. Selanjutnya, bagian B, penggambaran rangkaian kejadian sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun sebagai pola kausalitas atau kronologis. Seperti apa contohnya? Perhatikan. Pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan pemerintahan Mataram sejak 1621 sampai dengan 1677 dan pemerintahan Belanda. Pada saat Mataram berkuasa itulah nama keprabuan diubah menjadi kabupaten atau disebut sebagai kronologis. Itu yang dikatakan penggambaran rangkaian kejadian atau disebut dengan kronologis. Selanjutnya bagian C yang dikatakan ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Itu yang dikatakan sebagai ulasan. Contoh, dengan demikian, tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal itu ternyata berbeda dengan gerak pasti. Arah gerak tropisme tergantung pada arah datangnya rangsangan. Yang dikatakan ulasan dalam struktur teks eksplanasi. Untuk struktur teks eksplanasi sudah bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang di bagian 3, yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Tentunya dalam teks eksplanasi ada namanya struktur dan kaidah teks eksplanasi. Seperti apa kaidah dalam teks eksplanasi? Simak penjelasannya sampai selesai. Yang pertama yaitu kebahasaan teks eksplanasi.
Dalam kebahasaan teks eksplanasi terdiri dari konjungsi kuasalitas. Konjungsi kuasalitas terdiri dari sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Itu yang ada dalam kalimat-kalimat dalam teks eksplanasi dalam konjungsi atau disebut konjungsi kuasalitas. Selanjutnya, konjungsi kronologis. Dalam konjungsi kronologis terdiri dari kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Selanjutnya ada namanya kata benda jenis fenomena yang ada dalam kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kata benda jenis fenomena terdiri dari kata gerhana, banjir, proses evolusi. Yang terakhir ada namanya kata teknis. Kata teknis ini dia bisa dikatakan ekosistem, fotosintesis, dan ekologi. Itu yang terkandung dalam kata teknis yang ada dalam kebahasaan teks eksplanasi. Cukup sampai di sini, nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya. Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di bab berikutnya.